Tugas kunjungan edukasi Bursa Efek Indonesia, Universitas Esa Unggul. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Esa Unggul berkesempatan melakukan kunjungan edukasi ke Bursa Efek Indonesia pada 6 Juli tahun 2026. Sesampainya di Bursa Efek Indonesia, kami disambut oleh pihak penyelenggara dan diarahkan menuju ruang seminar. Di sana kami mendapatkan penjelasan mengenai sejarah singkat BEI, perannya dalam pasar modal Indonesia, serta pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda. Kami juga diperkenalkan dengan berbagai fasilitas yang dimiliki BEI sebagai pusat perdagangan efek di Indonesia. Pada sesi penyampaian materi, kami belajar bahwa Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga yang menyediakan sarana perdagangan efek serta mempertemukan perusahaan yang membutuhkan pendanaan dengan masyarakat yang ingin berinvestasi. Kami juga mempelajari bahwa saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, seseorang dapat menjadi bagian dari pemilik perusahaan dan berpeluang memperoleh keuntungan berupa dividen maupun capital gain. Namun, investasi saham juga memiliki risiko, sehingga setiap investor perlu memahami kondisi perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Kami juga mempelajari bahwa saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, seseorang dapat menjadi bagian dari pemilik perusahaan dan berpeluang memperoleh keuntungan berupa dividen maupun capital gain. Namun, investasi saham juga memiliki risiko, sehingga setiap investor perlu memahami kondisi perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Selain memahami pengertian saham, kami juga memperoleh informasi mengenai langkah-langkah memulai investasi saham. Prosesnya dimulai dengan membuka rekening dana nasabah melalui perusahaan sekuritas yang telah terdaftar. Setelah itu, investor dapat melakukan deposit dana, mengakses aplikasi perdagangan saham, memilih perusahaan yang ingin diinvestasikan, kemudian melakukan transaksi jual beli saham. Pemateri juga menekankan bahwa investasi sebaiknya dilakukan berdasarkan analisis, bukan karena mengikuti tren atau ajakan orang lain. Salah satu materi yang paling menarik adalah mengenai Initial Public Offering atau IPO. IPO merupakan proses ketika suatu perusahaan menawarkan sahamnya kepada masyarakat untuk pertama kalinya melalui Bursa Efek Indonesia. Dengan melakukan IPO, perusahaan dapat memperoleh tambahan modal yang digunakan untuk mengembangkan bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, maupun memperluas jaringan usahanya. Sebagai contoh, kami mempelajari IPO PT Niramas Utama Tbk dengan kode saham JELI. Perusahaan yang dikenal melalui merek INECO ini resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli tahun 2026. Dana yang diperoleh dari IPO digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, mendukung pengembangan bisnis, memperkuat modal kerja, serta memperbaiki struktur keuangan perusahaan. Dari contoh ini, kami memahami bahwa IPO bukan hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi, tetapi juga membantu perusahaan memperoleh pendanaan agar dapat terus berkembang. Melalui kegiatan ini, kami mendapatkan banyak pelajaran yang bermanfaat. Kami menyadari bahwa investasi bukan hanya tentang memperoleh keuntungan, tetapi juga membutuhkan pengetahuan, kesabaran, dan kemampuan dalam menganalisis suatu perusahaan. Kunjungan ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana pasar modal bekerja, serta bagaimana peran Bursa Efek Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti kegiatan edukasi ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang kami peroleh dapat menjadi bekal untuk lebih memahami dunia investasi, serta mendorong kami menjadi generasi yang semakin sadar akan pentingnya literasi keuangan.